Halo, saya Oza Syafrigo. Di sarah yang pertama ini, kami akan mencoba membahas tentang eksistensi Tuhan. Tepatnya, menjelaskan keberadaan Tuhan dengan logika. Ketuhanan sebenarnya itu sudah menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Tidak harus di masa modern sekarang ini, bahkan di masa awal, di masa lampau, bahkan semenjak manusia itu ada sampai sekarang, ketuhanan itu tidak pernah menjadi hal yang tabu untuk dibahas. Ketika di zaman sekarang, di zaman modern sekarang ini, ilmu pengetahuan sudah menjadi hal yang sudah mendahulukan kelompok spiritual seperti kelompok agama dan yang lainnya. Atas dasar itu, kami ingin mencoba membahas ketuhanan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri, bukan atas dasar iman atau hal yang lainnya. Dalam suatu ilmu itu terdapat 4 tingkatan ketika disebut benar. Yang pertama itu, tingkatan yang pertama itu benar secara indera. Kedua, benar secara ilmiah. Yang ketiga, benar secara hakikat, yang kita sebut dengan filsafat. Yang terakhir, benar mutlak. Itu adalah sesuatu yang terakhir ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa diperdebatkan lagi. Jadi, eksistensi ilmu pengetahuan itu sebenarnya berada pada hal yang kebenaran yang bersifat ilmiah tadi, dan juga kebenaran yang bersifat hakikat tadi, benar secara filsafatnya. Di dalam ilmu filsafat itu sendiri, itu ada yang namanya filsafat eksistensialisme yang dibawa oleh Heidegger dan Sartre. Mereka menyebutkan segala sesuatu itu diakui ketika eksis. Seperti contohnya eksisnya huruf dan angka misalnya. Itu kalau kita pelajari itu berada di ilmu yang bersifat semiotik tadi, ilmu yang mempelajari tentang kelambangan. Jadi pada awalnya itu manusia itu tidak mengenal huruf dan juga tidak mengenal angka. Jadi itu menjadi hal yang fiksional awalnya gitu. Awalnya fiksional, lalu dimunculkan ke permukaan ketika semua manusia mengakui bahwa itu ada, maka itu akan menjadi sesuatu yang ada. Ketika sesuatu itu ada dikontemplasikan dengan sesuatu yang lain lagi, maka itu disebut benar secara logika gitu. Padahal pada awalnya itu juga hal yang bersifat fiktif yang dinyatakan gitu. Sesuatu itu ada karena eksis, itu ada karena kita akui. Jadi kenapa sampai sekarang ilmu pengetahuan sudah menjadi komando terhadap segala sesuatu? Bahkan kalau kita meniliknya dari salah satu, ada kata-kata filsafat yang menyebutkan seperti ini. Filsafat itu adalah lahan kosong yang diperebutkan antara ilmu pengetahuan dan agama. Padahal kenapa itu menjadi suatu perebutan atau pertentangan? Karena ilmu pengetahuan sifatnya verifikatif, sedangkan agama sifatnya abstrak, gaib. Dalam hal ini orang-orang spiritual atau orang-orang agama biasanya menyebutnya dengan iman. Jadi orang-orang agama memiliki kesulitan menjelaskan tentang keberadaan Tuhan karena itu sifatnya abstrak yang sulit dipahami oleh semua orang sekarang yang lebih menerima sesuatu yang logis daripada sesuatu yang gaib. Kalau kita tilik ilmu pengetahuan itu pun sendiri, kita coba runut sampai ke akar-akarnya misalnya.
Bahkan ilmu pengetahuan itu sendiri juga hal yang bersifat fiksi, imajinasi masa lalu yang dibuat oleh orang masa lalu dan dibuktikan oleh orang sekarang, maka terbentuklah ilmu pengetahuan. Pada dasarnya ilmu pengetahuan itu kan lahir dari pemikiran filsafat. Jadi ketika suatu ilmu yang difokuskan terhadap satu variabel A misalnya, maka lahirlah ilmu A. Jika kita fokuskan terhadap variabel B, maka lahirlah ilmu B. Tapi kita runut ke belakang, itu ilmu sebenarnya itu hanya ada satu saja, yaitu bersifat fisik. Kalau kita bedah lagi, itu ada bersifat, kalau kita ingin melihat filsafatnya, itu bersifat non fisik, metafisik. Yang kita dengar dengan sesuatu metafisik adalah sesuatu yang di luar dari fisik tersebut. Mempelajari sesuatu yang nyata, kita mempelajari fisika. Sedangkan untuk mempelajari yang tidak nyata tadi, kita mencari non fisik atau kita kenal dengan metafisika. Dalam hal ini, metafisika masuk ke dalam salah satu variabel bentuk ilmu filsafat tadi, yaitu dasar dari ilmu filsafat itu adalah metafisika. Dan kita runut ke bawahnya itu adalah ontologi dan filsafat teologi. Karena dengan filsafat ketuhanan dan ontologi ini menurunkan banyak ilmu, baik itu ilmu yang bersifat kehidupan, sains, sampai kepada ilmu yang bersifat abstrak seperti sastra misalnya. Tapi kenapa ilmu yang di bagian teologi tadi tidak terlalu eksis? Jadi pertanyaan awal tadi, bagaimana menjelaskan Tuhan, keberadaan Tuhan dengan logika? Kalau kita runut ke belakang, kita mempelajari, kita tarik ke akarnya, yaitu ilmu pengetahuan tadi harus bersifat rasional, logis, atas dasar verifikatif tadi, maka muncullah teori tentang ilmu pengetahuan misalnya. Jadi ketika kita kembali, kita kerucutkan lagi, terbentuknya alam semesta. Menurut sains itu alam semesta terbentuk atas dasar ada yang menyebutkannya teori Big Bang, teori peledakan, teori bintang kembar, dan teori-teori lainnya. Tapi kalau kita lihat di semua teori tersebut, itu lebih mengerucut kepada teori tentang fusi, peledakan, reaksi nuklir yang berada di dalamnya. Seperti beberapa ilmuwan juga menyebutkan bahwa dasar dari terbentuknya alam semesta itu, sebenarnya alam semesta itu nenek moyangnya itu pun hanya satu. Ada yang menyebutkan nenek moyang alam semesta ini adalah air, dan terakhir disebutkan bahwa nenek moyang alam semesta ini adalah hidrogen katanya. Jadi ketika hidrogen yang berfusi menjadi meledak, jadi menghasilkan materi-materi baru. Kalau kita tilik dari ilmu nuklir tadi, itu adalah bahan bakarnya uranium, berarti hidrogen itu berfusi menjadi uranium. Jadi ketika terjadi panas, maka terbentuklah energi, dan ketika terjadi pengkabutan, maka terbentuklah alam semesta tadi. Kenapa hidrogen itu berfusi menjadi uranium? Kan hidrogen itu juga bisa berfusi dan berubah menjadi helium misalnya. Jadi ketika berubah menjadi uranium, maka terjadilah peledakan, baik itu teori bintang kembang, teori Big Bang, teori kabut, dan teori yang lainnya. Intinya tuh terjadi reaksi fusi di dalam sana. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa hidrogen itu ketika terjadi reaksi fusi kepada hidrogen itu berubah menjadi uranium? Jika seandainya hidrogen itu ketika berfusi berubah menjadi helium, maka itu akan memunculkan hal yang bersifat dingin. Bahkan tidak akan terjadi teori Big Bang, teori peledakan, dan teori terbentuknya alam semesta yang lainnya.
atas perbuatan siapa? Hidrogen itu ketika berfusi berubah menjadi uranium. Dari itu yang telah kita tahu tadi perihal hakikat tentang ilmu pengetahuan, dan sekarang mengenai kepercayaan orang-orang terhadap agama sudah bisa kita mulai menurun karena eksistensi ilmu pengetahuan tadi. Sebenarnya menjelaskan keberadaan Tuhan dengan logika itu adalah pilihan yang sulit. Tapi bagaimana menjelaskannya? Ini seperti ini. Ketika ilmu pengetahuan hakikatnya seperti tadi, maka dapat kita tentukan bahwa alam semesta ini bergerak. Manusia itu bergerak. Bumi bergerak. Sampai kepada alam semesta itu bergerak. Jika sesuatu itu bergerak, maka ada penggeraknya. Jadi, sesuatu penggerak itulah yang kita sebut dengan di situ ada keberadaan Tuhan di sana. Sebenarnya sesuatu yang bergerak itu adalah sesuatu penggerak akhir, itu maksudnya. Sesuatu penggerak. Berarti kita bisa menyebutkannya dengan Tuhan. Bahkan di dalam konsep dalam Islam pun Tuhan itu hanyalah eksistensi, penyebutan nama. Bahkan kata seperti kalau Islam menyebutkannya Allah, itu juga penyebutan nama. Cahaya itu mentajalikan dirinya kepada Allah. Zatnya tuh, zat yang bergerak tadi mentajalikan dirinya kepada cahayanya, disebut dengan Allah. Allah mentajalikan dirinya kepada Muhammad. Itu menurut dalam konteks Islam. Menurut teologi seperti agama di luar Islam, Kristen misalnya, itu mereka menjelaskan konsep yang bergerak itu seperti versi mereka sendiri, seperti konsep Trinitas, dan kembali kepada Allah, dan kembali lagi pada penggeraknya gitu. Monisme yang menyebutkan segala sesuatu itu mempunyai roh. Bahkan pandangan ini segala sesuatu itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena segala sesuatu itu mempunyai roh. Karena segala sesuatu itu bergerak. Jadi kalau menurut mereka itu penggerak awalnya itu, kita kembali lagi menurut teologinya, yaitu 3 konsep seperti di dalam Buddha pun, Hindu kita kenal dengan Tuhan pencipta. Intinya itu ketiga itu adalah penggerak gitu. Jadi sebenarnya Tuhan itu adalah penggerak akhir. Kalau kita jelaskan dengan logika, menjadi penggerak akhir dari segala sesuatu. Jadi kita kembalikan lagi ke dalam ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan logisnya seperti ini. Jika sesuatu itu bergerak, maka ada penggeraknya. Seperti kita bahas tadi, yaitu tentang teori terbentuknya alam semesta, teori Big Bang, teori pengkabutan, teori bintang kembar, dan peledakan tadi. Itu kan adalah sesuatu yang bergerak. Jadi ketika sesuatu itu bergerak, maka harus ada penggeraknya. Penggeraknya itu adalah egoisme, bahwa menyatakan di sana Tuhan yang menggeraknya, bahwa Tuhanlah yang menggeraknya, tidak ada yang lain. Tapi penggeraknya itu adalah Tuhan. Penggeraknya itu sama dengan Tuhan, bukan Tuhan yang sedang menggerakkannya, tapi penggeraknya itu adalah Tuhan. Tapi ketika kita bahasakan kepada bahasa lain, itu adalah Tuhan, itu adalah dewa, itu adalah yang maha agung. Itu perihal penamaannya saja. Mungkin seperti itu. Penggerak itu adalah Tuhan. Kalau dibahasakan ke dalam sains, penggerak adalah Tuhan. Jadi logisnya seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan berkomentar.